Halo semua, saya Jovin dari kelas RPL 10 dan di sini saya akan mengerjakan tugas remedial saya kuis keempat pelajaran dasar program keahlian. Langsung aja kita ke kuisnya. Nah, di soal pertama kita disuruh untuk membuat sebuah tabel. Ada tabel siswa, jurusan, kelas, rombel, dan lalu kita isi data minimal 10 di tiap tabel dan harus saling berhubungan. Sebelum kita membuat tabel, kita harus membuat dulu database ya. Jadi kita gunakan query create database quiz 4. Nah, langsung quiz 4 kita baru kita use quiz 4. Langsung kita run lagi. Nah, kalau sudah berarti kita bisa langsung buat create table siswa. Nah, baru kita buka. Well, kita ketik ID siswa, integer 11, auto increment dan primary key. Baru kita lanjut ke nama siswa. Nah, nama siswa kita buat varchar 255 koma. Lalu ada lagi nis integer 11 koma alamat varchar 255 dan yang terakhir ID underscore rombel kita buat integer 11. Oke, terkoma. Nah, lalu jangan koma, tapi kita tutup kurung, lalu kita run aja langsung. Nah, sudah finish. Kita copy aja yang ini, lalu kita enter, kita paste, dan kita ganti. Ini kita ID kelas, create table class, ini ID kelas jadinya, dan ini nama kelas. Dah, itu aja. Ini kita hapus. Oke, sudah. Kita langsung run. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita paste lagi dan kita buat create tabel jurusan. Ini ID jurusan. Ini jangan lupa spasi, nama jurusan. Lalu ini bukan nis, tapi kita ganti dengan kode jurusan, dan yang terakhir ini kita hapus alamatnya, kita ganti dengan ID guru di sini sesuai dengan soal, lalu kita run juga yang ini. Oke, sudah finish. Nah, kita tinggal buat satu tabel lagi, yaitu tabel rombel. Nah, di sini kita buat ID rombel, nama rombel, lalu ada ID kelas, ID underscore kelas, dan yang terakhir ID jurusan. Nah, di sini saya bakal langsung jelasin aja ya sebelum kita lanjut ya. Nah, nanti kan kita disuruh untuk menambahkan 10 data nih di tiap tabel. Nah, nanti kita disuruh hubungkan juga. Gimana cara ngehubunginnya sih sebenarnya? Nah, nanti kita perhatikan. Ini ada ID jurusan sama ID kelas kan? Artinya di dalam tabel rombel ini bisa kita hubungkan dengan kelas dan jurusan. Nah, lalu ada juga di tabel siswa ini ID rombel. Artinya dari ID rombel yang udah ada jurusan dan kelas itu bisa kita tarik lagi dan kita gabungkan lagi dengan siswa. Nanti artinya 4 tabel ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke menghubungkannya dan kita tampilkan, kita harus masukin dulu datanya. Karena kalau kita udah duluan malah hubungkan duluan, malah nanti nggak muncul datanya. Nah, jadi sebelum ke sana kita show tables dulu untuk make sure semua tables kita sudah keren atau dibuat. Nah, ini ada jurusan, kelas, rombel, dan siswa. Berarti sudah finish. Kita hapus saja. Nah, kita lanjut ke menambahkan data. Kita buat insert into siswa. Yang ingin saya masukkan di sini ada nama siswa, nis, alamat, dan yang terakhir ID rombel.
langsung kita ketik value, enter. Kita masukkan nama siswanya. Yang pertama saya mau buat Jovian dulu, baru kita ini koma. Inisialnya saya buat 1, ini juga 1, alamatnya 1, ini juga. Nah, nanti kenapa ID rombel saya di sini saya buat 1? Kenapa enggak saya buat aja kayak 2, kayak 3, kayak. Karena nanti di tabel rombel, ID rombel ini sebagai primary key. Jadi dia auto generate, dan saya gunakan auto increment juga agar dia auto isi. Jadi ketika ketika data baru ditambahkan, maka langsung muncul ID-nya, yaitu misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ketika saya buat ini 2, mulainya dari 2, maka nanti datanya jadi campur aduk. Kecuali nanti saya tetap bakal buat 1. Misalkan saya buat di sini 2, nanti di bawahnya tuh harus 1. Intinya semuanya itu harus ada, karena kalau tidak berarti datanya nggak bakal masuk, atau masuk tapi nggak bakal kegabung sama tabel rombel nanti. Jadi kita disuruh buat 10 data dulu kan di sini. Jadi kita copy aja ini, kita paste, ini paste 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, angkanya kita ubah-ubah dulu jadi ini 2, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, dan ini 10, ini 10 juga, ini 10. Nah, ini kita buat juga lagi 9, ini 8, ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, baru ini buat lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir 9. Nah, kita ubah dulu lah ya namanya ya, biar nggak sama semua. Ini kita buat lagi, ini misalkan saya mau buat ini, dan yang terakhir kita buat Ricardo. Nah, sudah ke 10 datanya sudah selesai, tinggal kita select aja dari insert into sampai datanya selesai, lalu kita run. Sebentar, ini kenapa? Oh, sorry, ini bukan Nisa ya, tapi Nis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sudah berhasil ya, vector row sudah 10. Nah, berarti tinggal kita lanjut aja di tabel selanjutnya, yaitu insert into class, lalu value. Kita masukkan lagi di sini. Oh ya, sebelum ke situ, insert into class, baru kita buat di sini yang ingin kita ubah hanyalah nama kelasnya, atau yang kita masukkan hanya nama kelasnya. Nah, nama kelasnya misalkan saya mau buat kelas A. Ini jangan lupa ini. Oke, sudah, tutup kurung, koma, baru kita copy, kita paste lagi 1, 2, 3, ini udah 4, berarti 5, 6, 7, 8, 9, ini ke 10. Nah, lanjut, ini tinggal kita ganti aja. Misalkan saya mau buat ini kelas B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini J misalkan. Ini mau apa, kayak K, kayak apa. Ini terserah ya mau dibuat kayak mana. Nah, misalkan udah, kita tinggal langsung run aja. Nanti nama kelasnya langsung selesai. Nah, sudah, vector row sudah 10. Lanjut lagi, kita ke yang selanjutnya, yaitu jurusan. Nah, ini kita langsung aja insert into jurusan. Lalu yang ingin saya ubah di sini nama jurusan, lalu ada kode jurusan. Nah, berhubung di sini saya ada typo dikit, jadi kita ganti dulu. Caranya mirip kayak yang di video-video saya sebelumnya, yaitu alter table. Nah, yang ingin saya ganti di sini kan jurusan. Nah, kita harus ketik dulu yang sebelumnya ada jurusan ya, saya buat ya.
Nah, baru kita buat yang baru. Kode jurusan saya buat jadi integer 11. Harusnya kalau kayak gini kita run. Oke. Jurusan change. Kita change dulu, jangan lupa ya. Oke, berarti dia udah jadi jurusan, berarti di sini saya boleh tambahin n. Nah, kode jurusan lalu ada ID guru. Nah, udah kita tutup, baru kita value dan kita enter, lalu kita buka. Nah, nama jurusannya misalkan saya mau buat RPL deh, baru kode jurusan 1, ID gurunya 1 aja juga. Ini jangan lupa tutup. Nah, baru ini tutup, koma, kita copy aja biar cepat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya mau buat BDP, AKL, TKJ, DKV, MIPA, ekonomi, manajemen, perbankan, dan yang terakhir saya mau buat misalkan pariwisata. Nah, sudah. Baru ini kita ganti juga dulu kode jurusan jadi 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini salah. Ini 6, ini saya buat 7, ini saya buat 8, ini 9, ini 10, lalu ini 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, udah pas. Lalu kita langsung run aja. Nah, sudah berhasil. Nah, kita tinggal lanjut ke tabel yang terakhir, tabel Romber. Untuk tabel Romber saya bisa copy dari sini ya. Kita copy. Di sini saya ubah jadi bukan nama siswa lagi, tapi di sini adalah nama Rombel. Baru NIS-nya kita ganti dengan ID kelas, dan yang terakhir ID jurusan. Ini tinggal kita hapus aja alamatnya. Oh, kayaknya lebih bagus kalau misalkan kita copy dari sini aja. Copy. Kita paste di sini. Nah, di sini saya mau buat jadi RPLA, BDPA, AKLA, TKJA, DKVA, MIPA A, ekonomi A, ini juga A, ini juga A. Nah, di sini kita jangan lupa ganti jadi Rombel dulu. Kok huruf besar? Rombel, baru ini nama, baru ini. Nah, sudah. Kita langsung run aja dari sini sampai sini. Kita make sure dulu ini ID kelas, ID jurusan, nama Rombel. Oke. Aja. Oke, ada salah. Near ID jurusan. Oh ya, komanya belum ya. Ini ada missing koma. Oke, kita run ulang lagi. Oke, sudah pas. Nah, sekarang kita disuruh tampilkan tapi harus berhubungan semua. Kayak yang saya bilang tadi, hubungannya ada di pertama tabel Rombel dan tabel siswa. Tabel Rombel ini contain kelas dan jurusan, sedangkan tabel siswa ini contain tabel Rombel. Berarti langsung aja kita select. Nah, misalkan yang mau saya tampilkan ini adalah yang udah saya buat semua, tapi saya cuma mau mungkin kayak misalkan nama siswa, nama kelas, nama jurusan, dan nama rombelnya aja yang saya mau tampilkan. Jadi 4 itu aja. Kan data yang kita masukin ini banyak, ada nama jurusan, ada kode jurusan, ada ID guru, banyak lah. Nah, ini kita bisa tengok aja nih, banyak kan data yang udah kita masukkan. Tapi yang saya inginkan hanya namanya aja, semua nama. Kayak mana? Kita harus select satu-satu. Kayak mana caranya? Misalkan saya mau select
nama siswa dari tabel siswa. Berarti saya buat select siswa titik nama underscore siswa. Artinya yang pertama ini adalah nama tabelnya, dan setelah titik adalah bagian dalamnya yang ingin kita ambil. Simpelnya gitu aja. Lalu misalkan di tabel kelas, berarti kita buat titik nama underscore kelas. Lalu di tabel jurusan, ya udah kita buat jurusan titik nama underscore jurusan. Sama juga rombel, ya rombel titik nama underscore rombel. Sudah, gitu aja. Lalu kita bisa buat from. Nah, di from ini apa yang menjadi titik utamanya? Saya ingin yang pertama mungkin siswa dulu. Ya udah, saya ingin siswanya. Baru kita buat join. From ini biasanya yang menjadi intinya. Nah, karena saya ingin rombelnya ini juga menjadi inti dari siswa dan isinya juga menjadi inti dari siswa, maka saya buat from siswa. Tapi saya buat joinnya ini, join yang pertama adalah kita buat misalkan rombel dulu. Nah, kita from siswa kita joinin rombel. Jadi dari tabel siswa kita joinin rombelnya. Artinya siswa ini harus punya ID rombel. Nah, udah ada kan ID rombel di tabel siswa, makanya saya buat yang saya joinin adalah rombelnya, bukan siswanya. Nah, lalu kita bisa buat spesifikasinya. Saya mau jadikan foreign key-nya sebagai penghubung, yaitu on ID rombelnya. Tapi kalau saya buat ID rombel sama dengan ID rombel, maka sistem akan bingung. Ini ID rombel yang mana, ini ID rombel yang mana. Makanya kita bisa gunakan siswa dot ID rombel dan satu lagi rombel dot ID rombel. Udah, gitu aja. Nah, lalu kita bisa gunakan hal yang sama lagi. Kita ctrl+C, kita cetak V. Nah, di sini saya joinin jurusan. Nah, di sini kita buat jurusan. Oh, ini join rombel aja ya. Jurusan titik ID jurusan sama dengan rombel titik ID jurusan. Sama juga. Salah nih. Nah, sama juga di yang kelas. Kita buat oh, ini jurusan. Nah, di sini kita buat kelas titik ID kelas, dan di sini rombel titik ID kelas. Nah, langsung aja kita run. Udah. Nah, jadi yang muncul di sini adalah yang saya panggil, yaitu nama kelasnya, nama jurusan, nama siswa, dan nama rombelnya. Muncul semuanya. Tengok, muncul ya. Semuanya udah yang saya ketik sudah semua muncul sesuai. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini kita disuruh untuk tambahkan tanggal ke tabel siswa. Berarti kita bisa gunakan query alter table siswa add tanggal date. Udah, gitu aja. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita disuruh isi 10 data di dalamnya dan harus berbeda. Ya udah, sama aja. Kita tinggal insert. Tapi karena kita di sini ingin menambahkan, ya, kita ingin menambahkan. Tapi kita ingin menambahkannya ini nggak tertumpuk. Maksudnya nggak tertumpuk gimana? Karena kalau misalkan kita insert sekarang, maka nanti ada 20 data di dalam siswa. Kenapa? Karena gini, ini kan kita udah insert. Ketika kita insert lagi sekali nanti untuk tanggalnya, maka datanya jadi 20, kepisah jadinya.
kayak mana biar dia nggak kepisah, nanti di atasnya ini tentang nama siswa, NIS, alamat, sama ID rombel, terus kok di bawahnya tiba-tiba ada tanggal doang tanpa nama. Kayak mana? Kita bisa gunakan query update. Kita update siswa, set tanggal sama dengan, nah ini tanggalnya misalkan saya mau buat 2000 strip bulan 1 dan tanggal 1, tutup, where ID siswa sama dengan 1. Maksudnya gimana? Artinya saya update data siswa, saya set tanggalnya jadi tanggal 1 Januari tahun 2000, di mana ID siswanya itu 1. Berarti saya masukkan ke dalam data siswa yang ID-nya 1. Simpelnya gitu aja. Yaudah, kita tinggal run aja. Nah, sudah done. Kayak mana cara kita nengoknya? Kita nggak perlu ke bawah lagi terus select ini. Kita bisa gunakan yang simple aja. Select bintang from siswa. Nah, kita tengok di ID siswa pertama muncul nggak tanggalnya? Muncul. Kenapa? Karena saya tambahkannya di ID siswa yang 1. Kalau misalkan saya buat di sini 2, ya yang ketambah 2 gitu. Nah, sekarang kan catatannya kita tuh disuruh masukin semuanya satu-satu. Simpelnya gini, kita tinggal copy aja. Kita nggak perlu sulit-sulit, tinggal ctrl-c p 4 5 6 7 8 9 dan terakhir 10. Nah, di sini saya buat 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, dan ini yang terakhir 10. Ini saya buat juga 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya buat 10. Ini juga saya tukar jadi 10. Ini jadi 9. Ini lanjut lagi 2, ini 3, ini 4. Nah, sudah. Tapi kita nggak bisa run ini sekaligus, jadi kita harus runnya satu-satu. Ini saya run lagi, ya kan? Baru ini saya run lagi, baru ini saya run lagi, ini saya run juga, ini run lagi, sampai nanti dia yang ke 10, baru kita cek. Nah, langsung aja kita cek. Harusnya semua sudah punya tanggalnya sendiri. Nah, tengok ya, udah punya ya semua tanggalnya ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tampilkan hanya nama siswa dan jurusannya. Nah, berarti dari sini kita tinggal ngubah aja. Ngubahnya gimana? Kan saya tampilin tadi semuanya, sedangkan yang ini dia cuma mau nama siswa dan nama jurusan. Jadi yang mau ditampilin hanya nama siswa dan nama jurusannya aja. Berarti nama siswa itu dari tabel mana? Siswa. Nama jurusan dari tabel jurusan. Berarti tinggal kita ganti aja di sini. Select siswa titik nama underscore siswa, baru kita koma jurusan titik nama underscore jurusan, from siswa join jurusan. Kita bisa gunakan yang ini. Kita coba run dulu. Oh, tidak bisa. Oke, berarti di tengah ini tetap harus kita masukkan ini juga. Rombel titik nama rombel tidak ada.
Oh, ini masalahnya di sini tadi ya. Coba. Bukan. Oh, iya 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 benar-benar. Ini tetap harus ada dan harusnya kita run sudah berhasil. Nah, sudah muncul. Nah, berarti udah muncul ya, antara nama siswa dan nama jurusannya udah keluar. Jadi kita tetap harus masukkan ID rombel ya. Kenapa? Karena di tabel siswa ini kan nggak ada penghubungnya atau foreign key antara kejurusan secara langsung. Artinya penghubungnya harus lewat rombel. Kalau nggak ada rombel kita nggak bisa ke jurusan, simpelnya gitu aja. Nah, berarti udah oke lah ya. Nah, lalu kita urutkan yang dari soal nomor 3, tapi kita urutkan berdasarkan tanggal lahir terbesar. Dari yang terbesar atau yang tertua. Berarti kita harus tambahkan juga di sini siswa dot tanggal berkoma. Nah, kalau udah ada siswa dot tanggal berarti kita tinggal ganti aja ini. Nah, kita coba dulu apakah ini bisa langsung. Nah, ada ya, tanggalnya udah ya. Kita tinggal gunakan komen order by, yang ingin kita order kan tanggal, melalui tanggal. Kita buat order by tanggal ASC. Kita coba run. Wait. Nah, sudah. Berarti dia sudah berhasil ya. Kita kelihatan dari sini. Dari yang terbesar ke yang terkecil kita gunakan dash C ya. Nah, lanjut. Oh, di sini lahirnya harusnya tertua ya, bukan terbesar ya. Berarti memang harusnya menggunakan ASC tadi. Oke. Karena semakin kecil bulannya atau misalkan bulan pertama dengan bulan kedua, ya bulan pertama lebih tua ya. Kita tahu ya. Berarti udah pas, oke. Nah, kita lanjut. Di sini kita disuruh tampilkan hanya ID siswa 2 sampai 6. Gimana tuh caranya? Kita bisa gunakan Bitwin ID underscore siswa 2 sampai 6. Kita coba run aja. Harusnya bisa sih. Oh, tidak bisa. Kita tunggu dulu. Ini baru kita select lagi. Ini kita enter, baru kita musik. Nah, baru kita coba oh, oke. Harusnya gini. Nah, di sini kita harus tulis N dulu baru kita bisa lanjut. Harusnya sih gini ya. Oh, belum ya? ID rombel sama dengan ID kita coba di sini. Apakah bisa kalau di sini? Kalau tidak bisa berarti kita gunakan query lain aja. Nah, kalau gitu kita gunakan query satu lagi. Jangan pakai join, pakai join tetap. Ya. Cuma bedanya di sini kita bakal join siswa. Lalu where id underscore siswa between 2 and 6. Oh,
Berarti harusnya tunggu. Where ID underscore siswa between 2 and 6. Ini berarti jangan di sini. Oke lah. Kita gunakan ini aja. Where siswa titik ID siswa underscore siswa itu sama dengan jurusan titik ID underscore jurusan. Nah, kita gunakan ini aja. Tapi tetap seperti biasa kita harus ada from-nya, from jurusan. Dan ini harus ada join siswa. Nah, ini jurusan nih siswa. Baru kita bisa buat di sini and between ID underscore siswa 2 and 6. Baru kita buat order by tanggal ASC. Kita coba. Masih belum. Where siswa titik ID underscore siswa sama dengan jurusan oh, coba ini. Apakah bisa? Nah, sudah. Nah. Ini salahnya di use 2 and 6. Ini ya harusnya. Nah, sudah. Jadi dia munculnya dari yang data siswa yang kedua dan yang ke-6 saja. Ya. Harusnya sudah cukup sampai sini aja ya. Soalnya udah selesai juga. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.